kemudian kenapa menggunakan materi itu, jelaskan pentingnya, beri penjelasan, beri arahan, kenapa riset di sekolah tersebut juga, beri alasan dan semua yang ada di bagan harus deskripsikan dan dinamakan dalam pernyataan kerangka berpikir sebelum bagan. Kemudian hipotesis 1, 2, 3 hipotesisnya. Udah kerangka mah hipotesis dulu atau? Oh iya Ibu. Hipotesis dulu, ada berapa hipotesisnya? 3 ya. Uji T, ANOVA, kemudian skala sikap GMJT. Oke, karena ANOVA di sini pakai tabel winner di bawah desain tripos yang metode penelitian, di bawahnya harus ada tabel winner ya. Jangan di analisis statistik tabel winner tuh. Oke, ini ada rubrik scoring, pinahin ke situ. Kenapa ini udah di checklist ini, ngutip dari mana? Jangan di checklist dulu. Jangan pakai netral. Dari contoh. Jangan pakai netral sikapnya. Jangan pakai netral. Oke, validasi analisis skala sikapnya pakai a posteriori ya. Yang dulu belajar di PPM itu analisis yang persentase. Nah, si analisis yang table winner di analisis ANOVA ini tadi itu pinahkan ke yang tadi bawah table desain. Yang pretest di bawah tripod di situ. Kemudian dapur 1 spasi. Huruf pertama judul harus kecil, pesanannya harus besar. Pesanannya kecil kecuali nama jurnal. Oke, Muhammad Iqbal. Kemudian sama Raffi. Pembelajaran CBL berbantuan Desmos dalam kemampuan Batra dan self education matematis. Semoga tidak di-reject ya ini ya. Raffi sudah Bu. Tadi Raffi sudah. Ya. Oke, kemudian Amanda. Yang belum Jilan Bu. Oke, Amanda ada. Melia. Oh ya, Melia. Ada Bu. Pengembangan multimedia interface berdasarkan pembelajaran React. Boleh. Tapi teteh realizing exploring cooperative baru dalam kurungnya React teh. Iya, oh iya Bu. Buka itunya, kurungnya. Oh iya Ibu. Yang di dalam kurungnya React-nya, singkatannya dalam kurung teh, lain panjangnya. Oh iya Ibu. Itu meningkat kemampuan pemahaman dan koneksi matematis. Bagaimana proses EDI ya? Bagaimana hasil validasi, bagaimana keefektifan, kemampuan pemahaman, kemudian pakai itu teh, pakai keefektifan yang self apa tadi, kemandirian. Koneksi ada 2 teh. Keefektifan koneksi dan kepraktisan koneksi juga. 2 teh ini. Bagaimana keefektifan pengembangan media pelajaran rel, kemampuan pemahaman. Yang keempatnya adalah meningkatkan kemampuan koneksi, kepraktisan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman, kepraktisan dalam meningkatkan kemampuan koneksi. Jadi ada berapa? 6. Ya? 6. Jadi dipisah gitu Bu. Ya bisa, jangan disatukan. Karena ya soalnya juga beda. Baik, tujuan penelitiannya ada 6. Ini kerangka pemikiran ada 3 kali ya. Mau dicobanya 3 kali. Omat tahu ini bisa coba 3 kali biar diseminasi ke sekolah lain di luar. Nah, Tete harus bikin di sini pakai tool ini. Google Site kan. Di atas pakai apa sih di sini pakai Google Site? Multimedia interaktifnya dipakai Google Site Ibu. Oh, di sini udah disebutkan. Ada Ibu di atas juga. Di latar belakang. Bukan di judul pengembangan. Oh, iya, enggak. Pengembangan media Google Site mau multimedia. Multimedia interaktifnya cuma. Boleh. Google Site. Tapi tidak di-reject ya. Oke, udah benar ini.
dan benar. Ya, hanya pemahaman Koneksi. dan koneksi. Iya, dua-dua tuh. Iya, pemahaman konsep dan koneksi. Efektif pemahaman, efektif koneksi, praktikal pemahaman, praktikal koneksi. Gitu ya, tambah 2 lagi jadi 6. Tujuan juga jadi 6. Di sini ya, 3 kali ya, Teh. Iya, iya, Bu. Harus bikin soal itu kakak STEM ini di Google saya kakak STEM bukan STEM, bikin soal kemampuan pemahaman, soal kemampuan koneksi, terus ada jawaban jadi 4 layar. 4 layar, ada soal, ada jawaban, dan soal, ada jawaban. Baik, Bu. Oke. Rubric scoringnya, Teh. Rubric scoring pemahaman dan koneksi ya, dilengkapi di keabsahan data. Apa, Bu? Maaf. Rubric scoring kemampuan pemahaman dan rubric scoring kemampuan koneksi di keabsahan data lengkapi. Kemudian Teh Maitsa. Apa sih, Bu? Teh Maitsa, profil penalaran adaptif siswa sekolah menengah pertama. Apa ini? Teteh mau kualitatif? Iya, Ibu. Sekolah menengah pertama Teh MTS SMP ya? Iya, Ibu. Teteh ambil ini literaturnya dari 3 tahun ke belakang dari 5 jurnal. Mau jurnal internasional, mau jurnal nasional. Sinta 2. Kumpulkan dari jurnal Sinta 1 dan 2 ya. Dari 5 jurnal, dari 10 jurnal. 3 tahun ke belakang. Tulis deh. Kumpulkan literaturnya yang kaitan dengan penalaran adaptif di SMP. 3 tahun ke belakang, dari 2020 sampai 2023, pada 10 jurnal Sinta 2. Ya? Iya. Jurnal Sinta 2. Sinta 2 ya, Teh? Iya, Ibu. Jurnal Sinta 2. Semuanya jurnal Sinta 2 10-10-nya. Cari misalnya ada jurnal Sinta 2 Aljabar. Cari dari 2020 sampai 2024 tentang penalaran adaptif, yang riset tentang penalaran adaptif. Dari keywordnya aja. Iya, Ibu. Keyword dari listening adaptif ya, atau adaptif, penalaran adaptif, nanti akan keluar artikel-artikel jurnal di jurnal tersebut ya. 3 tahun ke belakang. Jadi yang jelas di sininya 3 tahun ke belakang dari 10 jurnal Sinta 2. Enggak ngasal. Ya, literatur reviewnya. Ibu Bagaimana? mau nanya, kalau misalkan materinya beda, gak apa-apa Ibu, atau harus sama? Gak apa-apa, asal itu aja, adaptif, penalaran adaptif, pola penalaran adaptif. Oh iya, Ibu. Boleh geometri, boleh aljabar, pola, dari itu mah. Boleh aritmetik, pola. Adaptif mau pola. Ya, dari jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 1 5, Sinta 2 5. Iya, iya. Ya, cari 3 tahun ke belakang. Kemudian sama Teteh jadi bank soal, misalnya ada 100 artikel, sok kumpulkan. Ungkap di sini kelemahan dari 100 artikel itu apa, kelebihannya apa, tantangannya apa, peluangnya apa, gitu. Ya, diungkap. Di sini apa nih? Bagaimana penalaran adaptif siswa dalam mencari masalah aljabar? Ya, salah soalnya juga. Bagaimana ada paket, ada paket. Neng sama Neng Ripa dulu. Neng. Oh ya, baik Ibu. Ya, ntar Bu sebentar. Yang Maitsa ya? Ya. Maitsa.
Maitza tadi sampai rumusan masalah ya? Iya, Ibu. Rumusan masalahnya Mm-mm. salah. Oh iya. Bagaimana penalaran adaptif siswa SMP dalam memecahkan masalah jabar? Udah di itu ya tadi ya? Udah dibetulkan? Belum, Ibu. Hmm, untuk rumusan masalahnya nanti tunggu dulu ya. Baik, Ibu Ibu. Ibu belum apa namanya? Belum ini apa menebak mana yang salahnya. Tapi kalau yang ini bagaimana penalaran adaptif siswa SMP itu bisa jadi bagaimana kesulitannya, bagaimana hambatannya gitu ya dalam memecahkan masalah penalaran adaptif. Boleh, Iya Neng. gitu Bu ya. Terima kasih. Iya Bu. Terus bingung Bu. Boleh. Ini uji apa uji soal Kualitatif, sekolah nggak Bu? Neng. Kualitatif. Kualitatif iya. Ya. Bagaimana kesulitannya Kualitatifnya tadi? ini literatur Iya Bu. bagaimana kira judul nanti naon itu profil ya. Profil Bu. Profil penalaran. Nah, judulnya profil penalaran adaptif. Oke. Maka rumusan masalahnya bagaimana profil penalaran adaptif pada jurnal Sinta 2. Pada jurnal Sinta 2 kan ada 5. Ya, 5 jurnal. Jurnal Aljabar. Jurnal bolehlah yang Sinta 2 pendidikan. Jurnal banyaklah yang Sinta 2 ya, JPIP banyaklah. Ambil aja yang Sinta 2 di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana profil penalaran adaptif pada jurnal Sinta 1. Sebutkan jurnal Sinta 1-nya. Sinta 1 apa saja, terus tuh kelima jurnal itu. Nanti dideskripsikan kan ya. Kemudian tidak melaksanakan pembelajaran, tidak untuk profil mas. Hanya melihat peran. Bagaimana bagaimana peranan penalaran adaptif kan ada tantangan ya, ada bagaimana tantangan di setiap jurnal itu ada tantangan dalam meningkatkan kemampuan penalaran adaptif itu. Bagaimana tantangan peningkatan kemampuan penalaran adaptif pada jurnal Sinta yang 5 itu. Bagaimana tantangan penalaran adaptif, tantangan follow up-nya ya, challenge-nya ya, tantangan penalaran adaptif dalam pembelajaran jurnal Sinta 1. Bagaimana udah tantangan, ada peluang jangka panjang penalaran adaptif pada setiap jurnal Sinta 2 dan Sinta 1, 3, 4 itu udah 4. Kemudian tidak melaksanakan pembelajaran teteh, hanya profil-profil itu aja. Bagaimana kesulitan. Bagaimana kelemahannya. Bagaimana ada kelemahan dalam kemampuan penalaran adaptif pada setiap jurnal tersebut. Bagaimana tadi ada peran ya, peran penalaran adaptif, kemudian ada tantangan penalaran adaptif, ada
peluang jangka panjang untuk penalaran adaptif. Kemudian ada, tadi udah kelemahan? Belum ya? Belum? Belum kelemahan mah Ibu. Kelemahan pada 2 jurnal. Jadi jadi ada 8 rumusan masalah teh. Nah, ada challenge, tantangan, ada peran, ada challenge, ada peran, tantangan, kelemahan, terus kelemahan, terus kekurangan dalam implementasi penalaran adaptif pada jurnal Cinta 2 dan Cinta 1. Diambil aja gapnya lah, gitu ya. Ya Ibu. Oke, nah gitu ada 8 rumusan masalahnya. Tujuan juga diungkap, ada 8 tujuan. Kemudian ini kerangka pemikirannya mulai dari Teteh mengumpulkan sistematis literatur review dari jurnal Cinta 2 dan Cinta 3 tahun ke belakang. Kemudian perencanaannya jelas, harus produknya apa gitu ya, dari penalaran adaptif itu, tujuan dan proses penalaran adaptifnya. Jadi indikator penalaran adaptifnya yang digunakan dalam setiap jurnal itu apa. Kemudian ada validasi wajib, itu karena literatur review. Dari pendahuluan, wawancara ke guru. Wawancara ke siapa ya? Di lapangan. Observasi. Gak usah deh, ini berdasarkan literatur jurnal kan. Tapi berdasarkan apa ini? Ini kan berdasarkan literatur jurnal. Ya, 3 tahun ke belakang ya. Iya. Nanti ada tabel yang semua di rumusan masalah itu ditabelkan. Yang peran, penalaran adaptif, sampai jangka panjang, yang tantangan, kelemahan, kesulitan, kelebihan, tuh banyak kan? Ya? Iya Ibu. Diungkap. Oke. Pasti analisisnya ya triangulasi dari semua alat ukur yang ada di rumusan masalah itu direduksi, dideskripsikan, kemudian ada grafiknya untuk tabel Cinta 2, tabel Cinta 1 yang kaitannya dengan tadi peran, tantangan, kelemahan, kekurangan, kesulitan, kelebihan, ada berbentuk grafik. Tuh harus sistematis ya Teh ya. Tadi metode penelitian, karena literatur review, diungkap aja Teteh yang yang sekunder, yang primer dan sekunder. Yang sekunder lah dari artikel jurnal Cinta 2, Cinta 1, 5 jurnal. Diungkap secara sistematis untuk prosedurnya sampai menemukan beberapa jurnal. Udah reduksi triangulasi. Okay. Jadi ada tabel, nanti ditabelkan, ada tabel eksklusif dan ekstraksi. Nanti di akhirnya boleh nanti sama Ibu aja risetnya. Oke. Itu ya, Teteh sukses. Semoga ini tidak di-reject lah. Ayolah sama Ibu aja. Terima kasih Ibu. Sama-sama Teh Maitsa. Kemudian Teh Lia. Teh Lia mah udah ya tadi ya? Sudah Bu. Iwang Bu. Ya, Teh Iwang. Teh Holunisa dulu. Ya, pengaruh pembelajaran kooperatif Karun. Teteh melalui apa ini, aplikasi harta karun itu atau melalui manual? Manual Ibu. Jadi seperti apa, pakai dadu, monopoli? Jadi harta nanti karun monopoli? enggak, harta karunnya jadi setiap stepnya itu harus menjawab soal gitu Ibu. Nanti sampai kalau udah step terakhir baru dapat harta karunnya. Produknya apa harta karunnya? Soal geometri transformasi Bu. Geotran dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Coba. Kita diungkap di sini yang jelas ya, harta karunnya, karena harta karun itu udah parahyangan banget.
Banyak ini orang yang riset, coba yang tentang harta karun berapa ini di Dapus nih? Mungkin lesson study. Mana sih yang ada harta karun teh? Berapa? Belum ada Ibu. Jadi nggak ada Cari di jurnal bereputasi internasional harta karunnya, ya. Jadi Siap Ibu. keyword kan? Jadi keyword ini. Saya Hairunisa kan? Ya. Ini jadi keyword nih, yang jadi keywordnya cari di jurnal bereputasi teh GIM. GIM, tapi bukan monopoli. Kalau monopoli udah banyak sih harta karun mah. Makanya di Mendeley aja, coba ya kita cari di Mendeley ada berapa. Tunggu sebentar. Mendeley kirim harta karun. Nah, banyak itu. Kita cari di ada gini ya. Banyak nih, satu aplikasi media GIM. GIM online berlayar mencari harta karun, nah bisa itu. Kemudian GIM cerita rakyat, kodok dan harta karun. GIM permainan edukatif harta karun berbasis problem based learning. Banyak deh, banyak ya. Iya Ibu. Pengembangan media permainan penemuan harta karun, boleh. Pengembangan bahan ajar permainan outbound mencari harta karun. Pengembangan berburu harta karun tentang, boleh, banyak. Wah banyak ini. Dah, kurang. Dah, banyak deh ya. Iya Ibu. Referensinya banyak, tinggal ini kan pengembangan kan. Penerapan Ibu. Bentar, hampir hilang nih. Siapa ini teh? Teteh. Hairunisa. Oh ya ini. Sebentar. Saya dicari di Mendeley. Tadinya mau nyari harta karun di Mendeley. Saya. Bukan. Hairunisa Ibu. Aduh, ke Mendeley, udah banyak lah kan. Ini nih. Banyak referensi harta karun resep juga nya, riset. Cuman ibu teh nggak ada waktu Google itu. Ya aku baru dating dengan bimbingan. Kedekatan deh. Nah, itu siapa sih? Teteh siapa teteh? Hairunisa Rizka. Hairunisa. Nah ini adalah pengaruh. Teteh mau pakai pengaruh atau penerapan ini teh? Penerapan Bu. Penerapan, tapi nanti rumusan masalahnya pakai pengaruh, hipotesisnya pakai pengaruh, kesimpulannya pakai pengaruh. Atau mau pakai regresi berganda? Kalau regresi berganda itu apa Bu? Regresi berganda itu pengaruh yang 3 variabel. Ada pembelajaran kooperatif learning GIM harta karun, pengaruh pembelajaran ini kooperatif harta karun terhadap pemecahan masalah dan self efficacy. Apakah berpengaruh si GIM harta karun terhadap peningkatan pemecahan dan peningkatan efekasi? Jadi menggunakan regresi berganda. Nanti ke ibu dikasih SPSS-nya. Kalau mau pakai multiple regresi berganda. Coba ini. Masalahnya bagaimana ya aktivitas guru boleh. Apakah terdapat perbedaan? Apakah terdapat pencapaian pakai PAM? Oh ini mau ANOVA 2 jalur aja? Iya Bu, ANOVA 2 jalur aja. Ini Hamidah Hasan kawan ibu nih dari Ternate nih, Dr. Hamidah Hasan. Hamidah Hasan kawan ibu baik sekali, dia santun banget dari Ternate. Hairun, Universitas Hairun. Kemudian, nah semuanya harus pakai pengaruh. Apakah terdapat pengaruh perbedaan gitu? Apakah terdapat pengaruh perbedaan pencapaian? Apakah terdapat pengaruh penerapan kooperatif learning terhadap efekasi? Gitu. Ini teh kalau mau
Bagaimana lintasan oleh Allah. Apakah terdepan pakai uji ANOVA, pakai multiple regresi? Double ya? Oke, double lah, ANOVA 2 jalur. Oke, yang keempatnya bagaimana pengaruh GIM terhadap peningkatan pemahaman, terhadap peningkatan pemecahan masalah dan self aplikasi. Nah, nomor 4 pakai multiple regresi teh. Apakah ada pengaruh nggak sih si GIM harta karun terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan peningkatan self aplikasi? Ganti teh nomor 4. Kemudian nomor 5, bagaimana persepsi siswa dan guru, persepsi siswa dan guru terhadap pembelajaran, bukan metode nih, model cooperative learning GIM harta karun dan kepercayaan diri dan self efficacy, aja konsisten. Jangan bahasa Indonesia teh. Meningkatkan efisiensi dan kemampuan pemecahan masalah matematika pada Geotrans, pada transformasi geometrik. Udah cukup 5. Jadi ada hipotesisnya, ada uji T, ada ANOVA 2 jalur, dan ada regresi linear berganda ya, yang nomor 4. Tujuan 4, sesuaikan semuanya. Jangan potong, ini tabel. Kerangka berpikir jangan potong. Metode penelitian ini diungkap, ada prepos desainnya, ada prepos, ada ANOVA, ada desain, itu teh yang 3 variabel pengaruh. Jadi tambahan ini ya setelah tabel Werner. Ada pengaruh. Oke, keabsahan data, baik, ada Arabic scoringnya, kemampuan pemecahan masalah ditambahin sama selap itunya regresi kan ya, tambahan teh regresi berganda pakai SPSS 26 aja, nanti dikasih sama ibu. Oke. Siapa lagi yang belum? Jilan, Ibu. Jilan, baik. Alah, mana ya ini Jilan. Penerapan pembelajaran PCL. Teteh mau pakai apa aplikasinya teh? Dan sekarang Kurman mau baju pakai aplikasi. Teh, Jilan? Pakai aplikasi apa? Kalau misalnya pakai e-learning model, tapi itu buat pengujian soal boleh nggak Ibu? Oh, udah PCL mah PCL aja. Udah PCL tinggal aplikasinya mau pakai apa? Mau pakai GPT Port? Itu teh nama apa ya, platform gitu Bu? Namanya e-learning model, tapi buat bikin soal gitu Ibu. Kayak Quizzes, kayak Canva, kayak Midjourney gitu ya? EA? Kayak di Innov gitu. EA bukan? Gimana Bu? E-learning model teh EA bukan? Artificial intelligence bukan? Bukan, jadi bikin soal dari web gitu kayaknya. Namanya PCL, Problem Centered Learning, pengumuman pemecahan masalah dan persisten. Ya pokoknya ini pakai aplikasi deh, ya. Ibu. Aplikasi barusan apa aplikasinya? Namanya e-learning model. Tapi itu teh buat pengujian soal aja, bukan buat pembelajaran. Buat evaluasi aja ya? Iya. Pakai barcode nantinya gitu, barcode. Ya? Boleh Bu pakai itu? Boleh. Boleh aja asal menguasai. Oh iya. Tapi untuk soal kemampuan pemecahan masalahnya banyak cara penyelesaian dan banyak solusi. Boleh. Ya. Coba aja kuasai dulu ini modelnya. Model pembelajaran digital. Bagaimana aktivitas siswa dan guru? Boleh. Apakah terdapat perbedaan peningkatan? Boleh. Teteh jangan dulu ini PCL dengan konvensional. PCL berbasis aplikasi. Baru ini nomor 3 yang PAM. Baru yang nomor 4, apakah terdapat persisten? Ya. Ada 4 teh. Ini jadikan nomor 3. Nomor 2, yang nomor 2-nya tanpa PAM. Ya. Sesuaikan tujuan. Hipotesisnya 1, 2, 3 hipotesisnya.
Kerangka pemikiran, hipotesisnya sama dengan ada 3 teh, tambahin hipotesisnya. Kemudian ada table Wiener teh di bawah prepose. Kenapa dia jadi ke arah asumsi? Kemudian rubrik scoringnya lengkapi. Oke, ya Teh Jilan. Oke, aplikasi Teh Jilan. Oke, siapa lagi? Belum, Ibu. Udah semuanya ya? Oke. Oh, Kaila gila. juga belum, Ibu. Mohon maaf. Iwang. Penerapan di bantuan Jumbolbo, kalian teh di reject ini udah banyak nih. Berpikir reflektif dan self efficacy. Ada di rejectnya, kalau di rejectnya masuk aja ke HLT ya teh, ke DDR. Kalau di rejectnya pakai word juga, reflektif juga, tapi judulnya DDR. Nanti ada 2 jadi proposalnya. Ini kurikulum Merdeka Wordwall ya, untuk meningkatkan reflektif sama self efficacy. Ini bagaimana proses pembelajaran berarti aktivitas siswa dan guru, apakah terdapat perbedaan? Ini berdasarkan PAM, ya, kemampuan berpikir reflektif. Yang PAM, kemudian efikasi, oke. Ya, sudah bagus. Oke, hipotesis 1, 2, 3, hipotesis 3 teh, kerangka pemikiran. Ya. Post test dulu teh, baru self efficacy. Nah, post test baru disebarin self efficacy. Post test dulu ya. Self efficacy di bawah, baru kesimpulan. Ya, sikap di bawah. Wordwall nanti ada soal wordwall, kemampuan berpikir reflektif di tool wordwall, ada soal, ada jawaban ditulis. Hipotesis ada 1, 2, 3, kemudian ada table Wiener teh. Kenapa sih table Wiener jadi masalah? Nggak pernah pakai table Wiener, harus pakai table Wiener. Kalau PAM bukan table Wiener yang di rumusan masalah ANOVA, pindahin di copy paste ke depan ke desain. Nah, ini pindahin ke desain setelah prepose. Baik. Oh, referennya teh ambil 100 referen lah ya, 1 spasi. Baik, Teh Iwan. Oke, siapa lagi? Udah ya semuanya? Kaila, Ibu. Teh siapa? Kaila. Iya. Nah, nanya Teh Kaila. Teh. Tuh, dasar itu kalian ada Sabi, Iwan, Jilan, Kaila. Nah, oke. Pendekatan diferensi kurikulum Merdeka Belajar Melmet, tapi nanti kalau diferensiasi balik ke HLT aja ya, DDR ya. Ada 2, jadi kalau DDR kayaknya masuk belum banyak. Untuk meningkat kemampuan berpikir logis, reflektif, dan self regulated learning. Logis, reflektif. Oke, rumusan masalahnya. Ini proses pembelajaran, nanti diganti diferensiasinya jika di reject atau diganti di HLT. Apakah terdapat perbedaan berpikir logis? Apakah terdapat perbedaan berpikir reflektif? Berbasis gender ya Teh? Oke. Berbasis gender. Berbasis gender Teh. Berbasis gender ada 2 Teh. Ada kemampuan berpikir logis berbasis gender, ada kemampuan berpikir Reflektif yang reflektif berbasis gender Teh. Bikin ide Teh yang reflektifnya. Jadi nanti rumusan masalahnya ada 7, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Betul. Apakah perbedaan sikap? Iya, ini yang tutup sikapnya itu ya. Oke, ada 7 Teh. Oke, sukses. Lagi. Kasih, Bu. Hipotesis 1, 2, 3, 4, 5. Hipotesisnya ada 5. Kerangka pemikiran dari problem siswa dulu, kemampuan apanya yang kurang. Ini mah dengan siklus Teh. Kita mau PTK ini Teh. Saya mau PTK. Hah? Penerapan. Atau jangan pakai observasi tindakan ini siklus 1, 2, jangan kerangka pemikirannya. Ya. Jadi yang tes aja, Ibu. Aja. Jangan pakai siklus, iya. Baik, Ibu.
Ya, sudah rubric scoringnya teh lengkapi setelah keabsahan data. Rubric Iya, Ibu. scoring kemampuan berpikir logis, rubric kemampuan berpikir reflektif. Oke, gitu ya teh. Iya, Bu. Apa lagi? Udah semuanya ya? Oke, sukses untuk semua. Baru kalau cukup, silakan Ibu Ripa. Ya, sudah Ibu. Ya, oke. Ini ditambahkan lagi Bu untuk masukannya Bu. Sama Neng. Oh Yang iya, iya. HKP tadi, yang apa kekurangannya tadi? Iya, untuk semuanya aja mungkin ya. Iya. Dikembangkan lagi rumusan masalahnya. Kalau misalkan masih sedikit, dikembangkan lagi karena kan tadi gagasannya untuk latar belakang itu banyak ya. Idealisme judul, terus juga permasalahannya itu harus jangan bias gitu ya. Jadi harus diterangkan, dijelaskan sesuai dengan judulnya apa gitu ya. Baik itu masalah dari siswanya, dari gurunya, atau dari fasilitas di kelasnya seperti itu, yang berhubungan dengan teknologi dan berhubungan dengan kemampuan yang sesuai dengan judul kalian gitu ya. Nah, terus nanti alternatif solusi, lalu gap dan peluang itu juga disebutkan kalau misalkan ada yang menuliskan penelitian terdahulunya dipisah karena itu harus mengulang lagi, boleh dimasukkan ke latar belakang aja gitu ya. Jadi di latar belakang dituliskan penelitian terdahulu, nanti dijelaskan kekurangannya apa, nanti peluang kalian di situ apa, lalu kebaruannya apa gitu ya yang mau kalian teliti dengan judul kalian. Nah, itu kebaruan kalian gitu. Nah, terus juga diperiksa lagi penulisan dalam kutipan ya, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, itu nama penulisnya, nama belakang aja, jadi jangan full nama lengkap, nama belakang aja. Terus jangan kapital semua, tapi huruf kecil aja, huruf kayak nama biasa aja. Jadi huruf depannya besar, belakangnya kecil. Terus kalau misalkan namanya ada 3 atau lebih, bisa penulis pertama aja, terus disingkat all gitu ya, dipersingkat. Nah, terus kalau misalkan kalian nulis menurut dalam kurung Hartono, nah itu menurut namanya dikeluarkan dari kurung dulu gitu. Jadi menurut Hartono dalam kurung tahun gitu ya. Jadi si namanya jangan ikut di dalam kurung gitu, karena itu berarti bukan bagian dari kalimatnya gitu ya. Nah, terus satu paragrafnya itu diperbanyak lagi teori atau kutipan-kutipannya, teori atau sumber dari artikel lainnya gitu. Semakin banyak sumbernya itu semakin bagus ya. Jangan sampai satu paragraf itu kosong, nggak ada kutipan sama sekali gitu ya. Dan satu paragrafnya juga diperhatikan jangan terlalu sedikit ya, lebih panjang lebih bagus. Dan yang grand teori, kajian teori juga kalau masih sedikit dikembangkan lagi, dicari lagi referensi yang berkaitan dengan judul kalian itu apa gitu ya. Ya, paling gitu aja Bu tambahannya Bu. Oh ya, kalau misalnya ada, ya Bu, Udah beres? sudah Bu, sudah. Oke. Terima kasih. Ibu Rifa, terima kasih. Nanti kita arahin aja ke HLT, Neng. Yang di reject nanti kalau di Japri arahin aja ke itu. Iya, nanti ya Bu, kalau sudah ajuan proposal ya Bu ya. Nah, jadi mereka double. Satu itu, kedua ini. Ya. Kedua HLT atau DDR itu. Ya, kita kembangkan aja sekarang, mulai tahun sekarang di DDR. Ya. Soalnya jadi baru-baru desainnya jadi bagus lah. Jadi bisa mampu mengembangkan yang unik-unik tentang konsepnya. Iya. Kalau dulu Neng Rifa apa mengembangkan apa? Dulu Rifa di materi persamaan lingkaran Bu. Jadi yang uniknya di mananya? Yang segitiga itu di luar di dalam lingkaran? Enggak Bu, dulu
sama lingkaran yang SMA, jadi udah masuk ke aljabar, itu pakai Yang uniknya apa? kasus. Yang uniknya paling LKS-nya aja Bu, ininya worksheet-nya gitu, dibuat konteksnya radius di kapal gitu Bu, di laut, Oh, aplikasi. ini juga sama, mereka kembangkan yang unik-unik. Ini juga sama, ya. Oke. Terima kasih, Neng. Kita ya biar jadi viral di seminar pendidikan matematika tidak di-reject. Dibantu aja nanti kalau ada yang di-reject waktu pengajuan prodi, kita japri aja ke Ibu sama ke Bu Rifa ya. Karena Ibu yang tanggung jawab di seminar angkatan ini. Jangan angkatan atas, kok Ibu dijapri tiap hari, Bu, ini di-reject. Kamu kenapa seminaran? Tuh Ibu. Tuh, kan Ibu teh banyak yang ngejapri dari seminar kelas atas teh. Cek Ibu yang megang seminar kelas atas. Baik, terima kasih Barakallahu fikum, sukses untuk 5C, sukses Dadan. Dadan menjadi kosman terus, menjadi PJ terus nanti di 6. Nanti ada 6, ada kuliah ketemu lagi, ada model pembelajaran inovatif, ada aplikasi komputer, ada ya begitulah. Nah, nanti sama Neng Ripa lagi atau sama siapalah, boleh. Iya, belum Neng tahu. Ripa juga boleh ya. Ya, siap Ibu. Oke. Sukses untuk semua. Terima kasih Ibu Ripa selama ini yang kurang berkenan dari Ibu ketika Ibu celotehan sampai si Dadan dari mulai belum mandi sampai sudah cakep sampai mandi sekarang ini. Dan ya, dan kapan ke Papua dan aduh mau ke Raja Ampat Ibu pengen kayaknya. Nah, siap aja ya Neng. Yuk. Sukses untuk semua, untuk presenter alhamdulillah semuanya. Nanti yang record Bibi, main rambut aja dicukur atau Bibi? Ya Ibu. Terima kasih Bibi, sukses ya. Sukses, nanti ketemu lagi semester 6, semester 7 masih ketemu ya, begitulah sampai riset, sampai nangis-nangis di sini di rumah Ibu di Gazebo belum pernah ya ke Ibu ya. Ini di Bumi Panyawangan, Jalan Marsawan 3 nomor 7. Sini main atau suruh masak Bibi. Suruh masak sebelah. Enak sekarang di Tanjung Sari, Ibu Rifa? Iya Bu, di Tanjung Sari Bu. Oh, enggak ke kampus hari ini? Enggak ke kampus hari. Besok Bu ke kampusnya. Oh, iya. Iya. Rifa pernah Bu ke Panyawangan ke yang apa? Angkringan. Lek dulu, Kak, Ibu tadi pikir lek dulu. Iya. Yang mie Jawanya enak. Ibu pikir lek dulu, depan kan jalan sedikit dari lek dulu tuh. Iya Bu. Yang banyak pohon mangga Ibu nih. Ayo atuh kapan di sini? Ya, boleh Bu, insya Allah Bu. Besok Rabu ada mereka yang mau tahfidasin, yang praktik ibadah, yang tilawah. Besok Rabu kan Ibu kosong Rabu. Jadi dari pagi sampai sore ribut di sini ngaji. Ribut sih. Iya Bu. Ini siapa yang praktek ibadahnya nggak sama Ibu ya? Mulai dicicil lah praktek ibadah. Semester 3 itu mulai. Oke, sukses untuk semua. Muhammad Iqbal 107 108, Muhammad Ribi, Teh Hairunisa, Teh Jilan, Teh Iwang, Teh Kaila, Teh Muna, Teh Melia, sukses ya. Nanti kalau mau ngajuin proposal, japri aja Ibu ya. Karena Ibu tanggung jawab di sini di seminar proposal. Nanti sama Ibu di ini aja lah, di tekniknya aja. Di teknik aja Ibu. Reject ganti banyak lah ya. Oke, sukses untuk semua. Terima kasih, semoga wawasan hari ini kita bisa makin lengkap. Untuk UAS juga ini ada satu soal UAS, ini ada proposal, tidak boleh salah sampai final, sampai analisis data, tidak boleh ada tipe-tipe, semua konten harus relevan, direvisi langsung sekarang karena ini keluar satu soal untuk UAS. Semuanya dikasih tahu, ada UAS satu proposal, kemudian ada 2 atau 3 item lah tentang konten untuk melengkapi wawasan rekan-rekan yang harus digali tentunya oleh semua dalam menulis karya ilmiah. Baik, kita untuk mana Dadan udah keluar ya? Untuk sudah keluar. Sempetin aja lah 30 menit, 60 menit lah. Satu waktu ABCDE hari apa, terserah. Mau malam boleh sampai jam 8 boleh, cuma 60 menit dari jam 17 dari jam 19 sampai 20 boleh malam, dari jam 5 subuh sampai jam 6 boleh.
kalau full ya. Insya Allah tidak ada yang dijadi aja lah Google Drive ya. Oke. Sukses untuk semua. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan selama melengkapi wawasan rekan-rekan. Terima kasih Bu Rifa yang wawasan plus kita mau membantu anak-anak yang 2020 ya ini ya. 2020 sukses. Mau 2021? Oh ya. 2021 Bu ya, semester 5. Oke, ini makan cepat gerannya. Kelas 9 berarti semester 6 juga udah ngajuin proposal. Cepat di press angkatan besok ini. Baik, barakallahu subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semua itu lap-lapan peles lap. Oke. Sukses. Semua semoga berkah sehat semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sukses. Iwang gimana, Wang? Kaget. Cek. Iko, Jilan, kita mau kapan matematika diskrit? Oh iya, astagfirullahaladzim. Hayuks. Jadwalnya besok ya? Jam berapa? Iya.